Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran. Kali ini aku akan membahas tentang karya ilmiah dan populer. Perkenalkan, namaku Sasana Fitri, mahasiswa Institut Ummul Qura Al Islami Bogor, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dan Program Studi Bimbingan Konseling Islam. Di sini kita akan membahas tentang karya ilmiah, tahapan penulisan karya ilmiah, sistematika penulisan karya ilmiah, kutipan, dan daftar rujukan tulisan ilmiah dan populer. Karya ilmiah menurut Bambang Dwilaka itu adalah seorang ilmuwan yang ingin mengembangkan ilmunya melalui keperpustakaan berdasarkan data dan fakta yang didapat dari observasi, eksperimen, dan kajian pustaka. Adapun fungsi karya ilmiah terbagi menjadi dua. Yang pertama itu fungsi karya ilmiah secara khusus dan fungsi karya ilmiah secara umum. Yang pertama, fungsi karya ilmiah secara umum yaitu sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode yang sistematis, metodologis, dan konsisten. Sedangkan fungsi karya ilmiah secara khusus terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu penjelas. Nah, penjelas itu maksudnya karya tulis ilmiah dapat menjelaskan hal yang sebelumnya belum diketahui pembaca, seperti hal-hal yang belum jelas dan tidak pasti sehingga menjadi jelas dan pasti kebenarannya. Dan yang kedua itu ada ramalan atau prediksi. Fungsi yang kedua ini menjadi sebuah prediksi yang belum terjadi sehingga lalu sebagai ilmiah itu dapat menjadi kejadian tersebut bisa diantisipasi atau bisa dicegah. Dan yang terakhir itu sebagai pengawasan atau kontrol. Maksud karya ilmiah itu berguna untuk melakukan pengawasan terhadap benar atau tidaknya pernyataan mengenai permasalahan. Karakteristik karya ilmiah disajikan dalam sebuah publish media yang dapat dilihat dari pengkajian dan bahasa yang digunakan. Tentu karya ilmiah bersifat keilmuan yang rasional, objektif, dan tidak mengikat atau sesuai dan apa adanya. Apa aja sih jenis karya ilmiah? Nah, jenis karya ilmiah itu ada 6. Yang pertama itu makalah, artikel, skripsi, tesis, disertasi, dan laporan karya ilmiah dan laporan penelitian. Dilanjut dengan pengertian menulis. Menurut Tarikan, menulis adalah kegiatan melukis lambang grafis yang menghasilkan tulisan yang dapat dipahami oleh seseorang. Nah, tujuan menulis itu memberikan informasi dengan lengkap. Kita kalau menulis itu gimana, apa aja yang harus disiapkan? Oke, kita bahas nih bagian tahapan-tahapan penulisan. Yang pertama itu ada persiapan. Yang disiapkan itu adalah mencari sebuah permasalahan atau menentukan masalah, menentukan tema, mencari topik, menentukan judul, dan membuat kerangka penulisan atau struktur penulisan. Dan yang kedua itu ada penulisan. Menulis berdasarkan kerangka, memperhatikan pedoman penulisan, melaksanakan secara tekun. Dan yang ketiga itu review, melihat setiap paragraf keseluruhan atau membaca semua tulisan, mengedit, terus memaksimalkan untuk melihat atau meninjau hasil tulisan. Dan yang keempat itu publish, mengirim ke percetakan jurnal publish lainnya dan memantau perkembangan sebagai penulisan kita tuh udah sampai mana. Sistematika penulisan karya ilmiah. Yang pertama itu sampul depan. Contohnya itu yang ada di PowerPoint. Yang pertama itu judul, contohnya bimbingan konseling individu dalam membantu meningkatkan kepercayaan diri anak korban pelecehan seksual di Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Nah, maksud dan tujuannya itu contohnya, contoh katanya itu seperti diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana pendidikan bimbingan konseling Islam. Nah, itu menggunakan font yang huruf font 12. Logo di sini aku karena mahasiswa kampus Sayuki menggunakan kampus Sayuki, menggunakan logo kampus yang sudah disahkan dengan ukuran 5,5. Dan dilanjut ke nama mahasiswa. Nama aku kan Saswana Fitri, itu ditulis nama Saswana Fitri. Dilanjut dengan NIM, nama fakultas, nama prodi, dan institusi. Kurang lebihnya seperti itu dan seperti yang dicontohkan. Dan lembar ketiga itu lembar persyaratan. Lembar yang keempat lembar persetujuan, lembar kelima itu lembar pengesahan. Nah, dilanjut ke abstrak. Abstrak itu adalah sinopsis atau ringkasan isi karya ilmiah. Nah, abstrak juga ditulis dalam satu halaman
dengan 3 bahasa. Yang pertama itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Arab. Terus, dan yang lembar berikutnya adalah bab 1, yaitu bab pendahuluan. Terus dilanjut ke bab 2 adalah bab teori-teori, dan bab yang ketiga bab metode penelitian, bab yang keempat itu hasil penelitian, dan yang kelima itu kesimpulan dan saran. Dan bagiannya terakhir itu penutup dan daftar pustaka, ada juga lampiran. Dan yang selanjutnya itu ada kutipan dan daftar rujukan. Pengertian kutipan adalah kalimat pinjam dari seseorang pengarang. Dan rujukan itu adalah suatu yang digunakan untuk membuat informasi atau pembicara untuk menyongkol atau memperkuat pernyataan dengan jelas. Fungsinya itu sebagai landasan teori, penguat bagi penulis, penjelas bagi suatu uraian, dan bahan bukti untuk menunjang pendapat tersebut. Macam-macam kutipan itu ada kutipan tidak langsung, yang pertama, dan kutipan tidak langsung dan kutipan langsung. Penulisan tersebut tidak menulisnya dengan sama persis mengulangi tulisan satu kalimat yang ia kutip. Dan kutipan langsung itu mengcopy paste atau copy paste saja tulisan atau kalimat tanpa merubah kalimat aslinya. Nah, catatan kaki itu yang juga disebut dengan footnote, juga merujuk pada keterangan naratif dari referensi utama fokus ke tulisan. Nah, footnote itu terbagi jadi 3, ada ibid itu singkatan dari idem, maksudnya adalah di tempat yang sama dan belum diselangi dengan kutipan yang lain. Nah, yang kedua itu ada objek itu singkatan dari opera citato, yang artinya dalam karangan yang telah disebut dengan diselingi dengan sumber lain. Nah, jadi setelah ibid terus objek kependekan dari locito, maksudnya di tempat yang telah disebut. Locit digunakan jika menunjukkan ke halaman yang sama dari suatu sumber yang telah disebutkan. Oke, kita lanjut ke pembahasan terakhir, yaitu karya tulis ilmiah populer. Nah, karya tulis ilmiah populer itu adalah karya tulis yang berstandar pada ilmiah tetapi ditampilkan dengan pembahasan umum yang mudah dipahami dan layout yang menarik hingga masyarakat lebih tertarik untuk membaca atau memahami. Dan macam-macamnya itu ada karya ilmiah populer dan karya sastra ilmiah. Nah, jenis karya ilmiah populer itu seperti buku motivasi, surat kabar, majalah, esai, biografi, dan sebagainya. Nah, di sini juga menggunakan bahasa yang sederhana, tidak terikat aturan, dimuat di surat kabar, majalah, buku motivasi, untuk semua masyarakat. Sistematis penulisan populer itu ada judul, nama, pendahuluan, isi atau pembahasan, dan simpulan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.